Ya, perkenalkan nama saya Wan Saputra dengan NPM 06.2020.1.0734. Ini saya akan mendemokan hasil dari tugas tensi dalam praktikum pemrograman berorientasi objek. Jadi yang pertama ada kelas admin controller. Ini dalamnya ada metode login nama, string paspor yang modifier string, terus ada juga delete anggota, reset anggota, kemudian nantinya dipanggil di kelas implement dari controller. Terus di sini metode loginnya lanjut pada kelas ini di sini mengimport data dari anggota dari model interface, terus admin interface. Di sini dia mengimport datanya, terus membuat objek dari admin model interface sama membuat objek untuk model interface. Kemudian public membuat objek buku model interface dan pinjaman dengan model admin, anggota model, buku model, sama pinjaman model. Terus kemudian pada kelas controller interface yang teks ini di sini terdapat void insert anggota yang berparameter string, di dalamnya ada nama, paspor, sama telepon, sama alamat. Terus in, terus anggota menggunakan array show data ini untuk mengumpulkan data dari anggota entity, terus anggota entity get data ID, terus untuk update akun. Terus lanjut pada implementnya, di sini membuat objek baru dari anggota entity, anggota. Di sini menggunakan return dari objek ini untuk memberikan nilai karena dia bertipe data void, menggunakan void. Terus dilanjut buku interface ini untuk gunakan untuk pencarian bukunya, untuk ISBN, string judul, sama penerbit, terbit, sama halaman. Nanti akan dipanggil di kelas implementnya dari interface ini. Ini sama seperti yang sebelumnya, itu void juga di sini. Kemudian kita masuk penyaman. Nyaman sini ada anggota entity, diimport data dari anggota entity, sama juga Java release untuk insert pinjaman sama verifikasi pengambilan. Terus pinjaman controller interface-nya nyaman seperti sebelumnya. Masuk ke entity. Text entity ini di extend dari user entity abstract, yang maksudnya bahwa program ini anakan dari user entity. Terus ada bertipe data integer yaitu ID. Terus di sini menggunakan super nama, password, terus pengisian nilai dan pengambilan nilai dan pengisian nilai dari ID. Terus anggota di sini juga masih di extend dari user entity abstract yang bertipe data privat. Ini maksudnya agar datanya tidak kelas bisa mengakses dari data ini, pengisian nilai, pengambilan nilai, dan pengisian nilai dari variabel tersebut. Terus di buku juga ini ada privat juga, ISBN, judul, penerbit, sama terbit. Terus menggunakan atribut.
atribut, terus ada pengisian nilai dan pengambilan nilai di variabelnya. Terus pinjaman entity sama ini juga seperti sebelumnya. Namun di sini mengimport data dari anggota entity dan buku entity. Terus ini ada variabel D itu ID, buku, anggota, tanggal pengambilan, status pinjaman, type data bullet. Ini type data yang date. Ini untuk menyatakan tanggal. Di sini abstraknya ada nama, paspor, terus entity, atribut, terus pengambilan dan pengisian nilai. Kita masuk pada sini dulu di kelas DB sini Pex helper ini mengimport Java SQL-nya. Jadi setelah kita membuat program ini juga kita membuat database dan kita masuk ke dalam SAMPP ini kita jalankan itu apa aja dan MySQL-nya start agar bisa koneksi ke database-nya. Di sini kernel sama string ini memanggil driver dari MySQL, terus memanggil database yang akan digunakan. Di database saya itu db purpose 707.364. Terus ini untuk sebuah statement mengurung eksekusi yang menampilkan error dan tidak dapat membuat program tidak dapat menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Terus kelas frame ini memanggil refer dan mengoneksikan database. Terus ini untuk sebagai penanganan dari sebuah statement tree spread. Terus ini menyatakan apabila ada kegagalan masuk database, maka muncul dalam output itu gagal koneksi database. Terus Render ini membantu memahami kesalahan dari sebuah error yang terjadi. Masuk di model interface-nya. Model interface ini ada ini untuk koneksi database, terus loginnya juga di sini. Login. Terus di sini import Java SQL, terus Java state ini implement dari kelas main model interface. Kemudian di sini ada public blind login string password false. Apabila dia tidak login atau salah login maka dia false. Jadi select from admin where admin dan admin password, yaitu nama database-nya. Ini nanti database-nya masukkan. Terus ini untuk mengkoneksikan langsung ke database ke MySQL-nya. Ini untuk menampilkan sama seperti ini juga. Apabila inputan yang kita masukkan itu masuk ke database maka dia true. Apabila inputan yang kita masukkan tidak, maka dia ada false. Menyatakan error untuk memahami mana terjadinya error. Terus pada kelas public interface model interface, anggota model interface ini mengambil data dari anggota dari kelas dari Pex entity, yaitu anggota entity helper. Terus untuk database-nya diambil dari Pex helper, terus Java SQL, terus Java release. Di sini untuk menambahkan data, move data, untuk metodenya login. Release ini menggabungkan data, mengumpulkan. Terus ini juga ada reset paspor, update paspor, terus set paspor sama update paspor, terus update alamat, update paspor di sini juga. Ya, di sini. Jadi tadi di program yang dibuat di
yang dibuat di anggota model interface-nya itu akan dipanggil kembali di sini. Ini buat deklarasinya seperti untuk masuk database, terus pengisiannya, untuk menampilkannya. Sini juga untuk remove ini anggota yang aktif. Jika anggota yang aktif juga, maka dia akan remove. Terus di sini untuk login, SQL-nya. Jadi login ini berdasarkan ID-nya atau nama sama passwordnya gitu kita masuk login. Ini public release all data, read from ini untuk lihat apakah anggota aktif. Dia masuk, ini dieksekusi. Terus while membuat objek baru dari nama, anggota paspor, anggota alamat, terus ID. Lanjut, sebelumnya itu public anggota entity get ini, terus anggota yang untuk reset paspor berdasarkan ID yang direset, terus nomor telepon dan ID, update alamat, terus update password. Ketika kita sudah masukkan nama anggota, kita bisa merubahnya di sini dari program ini. Masuk buku ini ada, nah, di sini untuk bukunya gitu, tapi juga mengimport data dari helper, terus SQL connection untuk ini ke database, terus release. Di sini ada method buku entity, update judul, update penerbit, delete data, yang semuanya berparameter string. Kemudian akan dipanggil di sini seperti yang sebelumnya. Di sini ada add buku untuk menambahkan buku, misalnya judul, sini terus update judul, parameter string, ISBN, kita mengupdate buku, terus update penerbit, delete buku berdasarkan ISBN-nya, itu nomor ISBN yang diinputkan. Terus di sini ada bukan dari harddisk, sini juga WP. Terus lanjut peminjaman. Peminjaman di sini ada import dari entity, terus connection database-nya, terus Java connection, Java release, void, add peminjaman, itu join entity, peminjaman, terus string ID peminjaman, terus release peminjaman entity, all release peminjaman, get b peminjaman, integer dipanggil di kelas model interface IMPL. Sini akan dipanggil dengan anggota entity, buku entity, terus dari peminjaman entity, terus ada Java RDS, Java SQL, terus Java temp local date. Ya, ini menggunakan date, ini ada time peminjaman. Ini ada semua menyatakan time dari peminjaman bukunya, kapan kita mengambil bukunya. Sini ada Slack, peminjaman, terus ini ya, maksudnya bila kita mengambil data, maka PJM ini akan ISP ini akan berubah, tambah jadi 1 misalnya, jadi 2. Jadi ini akan berubah ketika kita melakukan peminjaman berdasarkan ID. Terus ini untuk add peminjaman, di sini ada generic ID, terus peminjaman buku, pengambilan, terus ini maksudnya untuk merubah ketika kita inputkan datanya. Terus di sini ada release juga. Kita lanjut pada kelas main, tapi sebelum itu kita jelaskan sini. Jadi ini harus kita add library, mengambil library dari MySQL JBake driver untuk connectionnya ke
MSQ atau SMPP-nya ke database. Kita lanjut di kelas mainnya. Pada kelas main sini, di sini mengimport banyak ya dari kelas controller, membuat objek controller yang tadi akan dipanggil ulang di sini. Ini ada void mainnya di sini untuk registrasi, login. Jika pilihan 1 maka registrasi, pilihan 2 berarti login, pilihan 3 untuk keluar. Dari registrasi itu ada nama, password, nomor telepon, alamat. Terus di login sini ada admin atau anggota, pilihan 1 admin, pilihan 2 anggota, terus login admin, login anggota. Ya, di sini menu admin. Jika kita masuk ke dalam admin, masuk sebagai admin, maka di sini kita bisa merubah dalam daftar dalam buku itu, yaitu kita bisa melihat daftar anggota yang ada di dalam, terus hapus anggota, kita menghapus anggota yang telah terregistrasi bisa. Yang penting ketika kita masuk sebagai admin, terus kita bisa meraset paspor sebagai dari anggota, lihat daftar buku, tambah daftar buku, hapus daftar buku, ubah informasi buku. Ubah informasi buku ini seperti judulnya bisa diubah, seperti ISBN-nya, terus penerbitnya, terus verif pengambilan ini kita melakukan verif pengambilan ini ketika agar buku yang dikali pinjam kembali ke dalam menu dan bisa dipinjam lagi. Sini daftar anggota ini untuk pilihan-pilihannya, terus daftar anggota ini, terus hapus anggota berdasarkan ID, terus ISBN penerbit, untuk buat judul, buat buku, anggota, terus edit data anggota. Ya, sampai di sini programnya. Kita akan lanjut mengecek apakah program berjalan atau tidak. Coba dengan run, main. Ya, pertama kita akan registrasi sebagai anggota. Registrasi dengan nama, PW, paspor 2025, nomor telepon 083, alamat Lembu. Ya, telah berhasil terkoneksi. Terus kita login. Terus sebagai login, kita masuk sebagai admin. Kita masuk sebagai admin. Kita masuk sebagai admin, admin. Sebagai admin itu admin. Ya, sebagai admin. Di sini kita bisa lihat daftar buku yang telah diinputkan. Sini ada daftar anggota itu Wawan, yang Gule, Andika, admin, terus kita lihat hapus anggota ini paspor kosong ID, hapus daftarnya lagi, ya udah terhapus. Terus daftar buku di sini ada dengan ISBN 020220, itu Senja dengan sekarang itu punya Agus, halaman 200, terbit 2001. Ya, kita lihat tambahkan daftar buku, kita kan ini masuk sebagai admin, kita menambahkan daftar buku ISBN dengan nomor ISBN 30 sebagai Senja Pagi Mentari.
penerbit ini penerbitnya Firsa, jumlah halaman 300 ya. Tahun terbit 2020 ya. Kita lihat ubah informasi buku, kita akan mengubah informasi dari buku tersebut ya. Judul buku, ubah judul buku. Satu, judul buku yang kita ubah itu pagi. Pagi jadi senja mentari terik. Terik dengan kode ISBN-nya pagi tadi itu apa? 2020 betul ya, pokoknya bisa berubah. Ubah penerbit, kita lihat ubah penerbit buku. Terik itu penerbit ya, ini kan udah kita rubah jadi terik senja terik mentari. Kita rubah penerbitnya itu penerbit baru, nama aku ya, dan ISBN buku kembali. Sini kan udah terganti, jadi kita kembali keluar ke menu, lihat lagi, lihat daftar buku nomor 4, apakah betul udah terubah semua tadi? Ya, udah terubah. Terus sudah nomor 7 udah, daftar ubah informasi buku udah. Lihat daftar pinjam, ya. Sini BCM 1 ini sejak kemarin dipinjam oleh Kevin, oleh anggota Kevin itu 2022 bulan 1 tanggal 4 telah dikembalikan. Kita keluar, masuk anggota, username, 123. Kita lihat anggota, daftar anggota, lihat sini caranya gimana. Daftar anggotanya ada PW 2020. Kevin udah nggak ada, pantas nggak masuk, dia penanggota. Ini ada PW 2020. PW 2000 ya, termasuk. Kita lihat riwayat peminjaman dari PW. Di sini belum ada riwayat peminjaman dari PW. Lakukan peminjaman. Dia meminjam buku yang bagusnya. Terik, terik, senja terik mentari. Dari 20 dari buku panas kali ya, pinjam. Terus ini kan bisa edit data diri dari anggota sendiri. Paspor, paspornya paspor baru 2026. Ubah alamat, nomor 2 alamat. Sini kan alamatnya Lembu, jadi kita ubah jadi Kancil. Terus apa ya, kita ubah nomor telepon dari anggota PW terganti kan, nomor teleponnya jadi 0823. Terus udah kita keluar, kita keluar lagi, masuk sebagai admin lagi. Kita mau cek up buku admin, ya. Kita
lihat daftar pinjaman nomor 8. Ya, di sini dipinjam PJ PJM sebagai nama PJM ini sebagai nama ID-nya, dan oh senja dari kembalikan ya ini dipinjam oleh PW pada tanggal ini tanggal 7. Ya, kita verif untuk pengambilan kembalian. Verif kita lihat ID-nya. Jadi dari buku yang dipinjam oleh PW tadi kan 2023 dari tahun 2020 berapa sih ini? Sebagai peminjamannya lah. Lihat daftar pinjam. PW udah mengembalikan bukunya. Oh, masih dipinjam. Oh, kita masukkan sebagai PJM-nya. PJM-nya bukan ID ISBN-nya. Nah, kita verif ya, verif. Ini dia PJM PJM 002 002. Ya, telah dikembalikan. Jadi sampai di sini pendemoan dari program saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.